Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 126, karena dunia ini milik Allah, maka penghuni harus taat kepada pemilik, yaitu tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul yang sudah tercantum dengan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi landasan utama bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan beragamanya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Bahkan dikatakan la ta'ata fi maksiatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Tiada kewajiban untuk taat kepada seseorang yang memerintahkan untuk durhaka kepada Allah. Kewajiban taat itu hanya pada hal yang ma'ruf. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah seorang sufi yang terkenal nasihatnya, Ibrahim bin Adham, yang sebenarnya adalah dia berkuasa di Balah, itu mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Ibrahim bin Adham termasuk keturunan orang terpandang. Ayahnya kaya raya, memiliki banyak pembantu. Ibrahim bin Adham sebelum menjadi ahli ibadah, terbiasa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan kemewahan hingga ia lupa untuk apa sebenarnya hakikat hidup itu. Ketika sedang berburu, beliau dihentakkan oleh salah satu ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat tersebut menggugah kesadaran Ibrahim yang selama ini hidup bermain-main menjadi hidup yang bersungguh-sungguh. Hidup ini pertaruhan yang kelak akan dibayar dengan kesengsaraan yang tiada terperi atau kebahagiaan yang tiada tertandingi, yakni ketika manusia dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Sejak itulah Ibrahim tersadar, hingga sejarah mencatat beliau sebagai ahli ibadah.
Pada ayat yang menjadikan Ibrahim itu tergugah, itu dengan jelas ada manusia yang salah persepsi, pahamnya salah, bahwa mereka menyangka akan dibiarkan tanpa diminta pertanggungjawaban. Namanya paham yang salah, maka ya jalan berfikirnya juga tidak benar. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya itu. Ia berkata, "Ya Abah Ishak, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, Ibrahim berkata, "Jika engkau mampu melaksanakan, lakukan syarat yang kuajukan. Aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar balik bertanya, "Apa saja syarat-syarat itu, ya Aba Ishak?" Dia memanggil Ibrahim dengan sebutan Abah Ishak. Syarat pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah engkau memakan rizki Allah, ucap Ibrahim. Jahdar mengernyitkan dahinya lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rizki Allah?" "Benar," jawab Ibrahim dengan tegas. "Bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rizkinya? Sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya." "Baiklah," jawab Jahdar tanpa menyerah. "Kemudian apa syarat yang kedua?" "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya," kata Ibrahim lebih tegas lagi. Maka syarat kedua tersebut membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa syarat ini lebih hebat lagi? Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini milik Allah?" "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizki Allah dan tinggal di bumi Allah sementara kau terus berbuat maksiat?" tanya Ibrahim. "Engkau benar, Aba Ishak," ucap Jahdar kemudian. "Lalu apa syarat yang ketiga?" tanya Jahdar dengan penasaran. "Syarat ketiga, kalau kau masih bermaksiat kepada Allah tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi dari Allah." Syarat ini membuat lelaki itu terkesima. "Ya Aba Ishak, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. "Baiklah ya Aba Ishak, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh.
Jadar merenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Ia kemudian berkata, tidak mungkin semua itu aku lakukan. Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kematianmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah? Tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya syarat yang berikutnya, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adham untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. Syarat yang kelima, bila malaikat Zabaniyah hendak mengiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, jangan kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah. Lelaki itu nampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, cukup ya Aba Ishaq, jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar dan bertaubat nasuha kepada Allah. Jadar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adham, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Setelah ia menghadap Ibrahim pun berkata, wahai Jahdar, kini engkau telah bertaubat. Alangkah mulianya bila taubatmu itu disertai amal kebajikan. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kezaliman yang terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku. Mendengar perkataan Ibrahim bin Adham tersebut, Jahdar menjawab, wahai Aba Ishaq, sungguh suatu anugerah yang amat mulia bagi saya, di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya. Kemudian di wilayah manakah kezaliman itu terjadi? Ibrahim bin Adham menjawab, kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana. Betapa kagetnya Jahdar mendengar keterangan Ibrahim bin Adham. Kemudian ia berkata, ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampokan yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya. Kemudian berangkatlah Jahdar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia, memberantas kezaliman sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya ia berhasil menunaikan tugas tersebut serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari kisah nasihat Ibrahim bin Adham dapat kita jadikan pelajaran seperti pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang mengandung pesan menyadarkan Ibrahim bin Adham bahwa Allah menciptakan manusia tidak main-main. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian untuk berhenti dari perbuatan maksiat, maka manusia harus menguatkan iman dengan rasa malu, sehingga para pelaku maksiat, kalau masih terus bermaksiat, jangan tinggal di bumi Allah dan jangan gunakan nikmat Allah yang telah diberikan di muka bumi ini. Jadi harus bertanggung jawab. Kemudian pelaku maksiat jika akan berhenti dari
kebiasaan maksiatnya, melanggar aturan-aturan Allah, tidak cukup sekedar bertaubat dengan melafadzkan istighfar dan melakukan ibadah, tapi harus dikuatkan lagi dengan cara memperbaiki keadaan masyarakat. Misalnya, jika jadi pemimpin, niatkan bahwa tugas utama untuk menegakkan keadilan, karena dengan tegaknya keadilan itu maka kezaliman pasti akan hancur. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ketika kita menghancurkan kebatilan, maka kebenaran akan tegak. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengambil hikmah dari sebuah kisah yang terjadi di masa para sahabat maupun para tabi'in, dan ini merupakan pelajaran yang sangat berarti dari dialog antara Ibrahim bin A'zam dengan laki-laki yang datang untuk merubah dirinya yang awalnya menjadi ahli maksiat menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.